Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min 'adzabin alim wa tudkhiluna ila ad-daril khulud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh jaa'a bidinil Islam la yaqbalullahu dinan siwa. Salatan wa salaman daiman ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-mustami'un al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita secercah iman. Dengan itu kita mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan itu terus-menerus, karena ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa melapaskan salawat buat baginda besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kebiasaan kita dalam melapaskan salawat ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah semangat kita untuk terus menapaktilasi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik hari-hari yang kita lalui di dalam kehidupan ini. Saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Takwa merupakan bekal yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang setiap muslim dalam kehidupan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, karena sesungguhnya bekal yang paling baik, yang paling utama yang dipersiapkan oleh seorang hamba di dunia ini adalah takwa. Maka wajib bagi kita untuk memaknai takwa ini sebagai seorang muslim. Wajib mendalami takwa ini agar apa? Agar kita tahu betul seperti apa takwa yang akan kita bawa di akhirat kelak. Seperti apa takwa yang mesti kita persiapkan dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin kita akan berbekal takwa, pada satu sisi kita tak pernah tahu hakikat takwa dan apa-apa yang berhubungan dengan takwa itu. Saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini marilah kita renungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sebelumnya Allah memanggil orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan untuk melihat hari esok lebih baik lagi, beramal dunia ini lebih baik lagi. Lalu ayat yang kita bacakan ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya.
Allah melarang orang-orang beriman untuk apa? Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah, di antara maknanya adalah tidak menjadikan Allah sebagai tujuan dalam kehidupan kita, padahal Allah lah yang menciptakan kita. Tidak menyertakan Allah dalam seluruh amal perbuatan kita di dunia ini. Tidak menjadikan syariat dan ketentuan Allah sebagai barometer kehidupan kita di dunia ini. Tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas dalam setiap detik kehidupan kita. Makanya kita menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap tujuan dari kehidupan kita. Seolah-olah kita hidup di dunia ini hanya memperjuangkan kehidupan di dunia saja, padahal kehidupan dunia ini adalah ujian. Padahal hakikat kehidupan dunia ini adalah untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Makanya seorang mukmin yang cerdas adalah mukmin yang mempersiapkan dirinya untuk akhirat kelak. Segala sesuatu yang diusahakan di dunia ini, dia harapkan, dia tujukan untuk memperbaiki kehidupannya di akhirat kelak. Oleh karena itu janganlah kita, wahai kaum muslimin yang berbahagia, menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam kehidupan kita pribadi, berkeluarga, bermasyarakat atau bernegara. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang tertinggi dalam menjalani kehidupan ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ketika kita terlalu lama untuk tidak memperhatikan diri kita, terlalu lama kita membiarkan diri kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kita akan melupakan diri kita sendiri. Kita tak tahu untuk apa tujuan kita diciptakan. Kita lupa apa yang kita usahakan dunia ini untuk apa? Hanya untuk mengikuti keinginan hawa nafsu ataukah untuk Allah Subhanahu wa taala? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka perlu kita pengingat dalam kehidupan ini agar kita tidak melupakan Allah, agar kita tidak menjadi terhadap diri kita sendiri. Karena ketika kita lupa terhadap Allah, maka kita lupa terhadap diri kita sendiri. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hal ini agar kita tak menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka ada dua hal yang paling utama menjadi pengingat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran, demi Allah, Al-Quran ketika kita meninggalkannya, yang dahulu kita ketika masih kecil diajarkan oleh orang tua kita untuk dekat bersama Al-Quran, mulai dari belajar Iqra sampai kita pandai membaca Al-Quran. Ketika kita sudah jatuh ke dunia kerja, kita tinggalkan Al-Quran. Tak pernah kita sambung pemahaman kita untuk Al-Quran. Kita hanya ditanamkan bahwa Al-Quran hanya sebatas untuk dibaca. Kita hanya ditanamkan bahwa Al-Quran hanya pengalaman waktu kecil. Demi Allah, sangat merugi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Apalagi ketika masih kecil, dia dianjurkan oleh orang tuanya untuk pergi ke surau untuk mengaji. Seiring berjalan waktu, dia tidak pernah dekat dengan Al-Quran lagi. Karena substansial dari Al-Quran itu adalah mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi pengingat dalam kehidupan kita ketika kita tak mau dekat dengan Al-Quran? Ketika hanya menjadikan Al-Quran hanya sebatas pengalaman, apalagi menjadikan Al-Quran hanya sebatas pajangan. Tak pernah mau hati kita untuk dibawa untuk mendengarkan pengajian-pengajian Al-Quran. Tidak mau mengupayakan diri untuk bisa memahami
duduk bersama orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran menjadi pengingat dalam kehidupan kita? Karena Al-Quran itu adalah tazkiratan lil mu'minin, pengingat bagi orang-orang yang beriman. Di saat dia alpa terhadap tujuan hidupnya, Al-Quran datang mengingatkan. Ketika dia lupa rambu-rambu kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah, maka Al-Quran mengingatkan. Makanya orang-orang jauh dari Al-Quran, tak mau dekat dengan Al-Quran, maka mereka akan lebih dekat kepada kekufuran. Mereka akan mudah melakukan sesuatu yang haram dan meninggalkan sesuatu yang halal. Mereka tidak akan kenal dengan tujuan kehidupan mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang lupa terhadap Al-Quran. Al-Quran ini, wahai kaum muslimin yang berbahagia, ibarat lautan yang sangat dalam. Ketika kita hanya sebatas membaca, paham, hanya sebatas membacanya saja, berarti kita hanya berada di atas lautan itu sendiri. Tetapi ketika kita mau menyelami Al-Quran itu dengan baik, ibarat seseorang yang pandai menyelam, diterpa untuk bisa menjadi seorang penyelam yang handal, dia akan menemukan di dalam laut itu betapa berharganya alam lautan. Dia akan menemukan mutiara-mutiara indah di sana. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran didatangkan, diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan kita. Makanya amat merugi dan amat hinalah ketika kita mengatakan bahwa hari-hari kita tak sempat lagi bersama Al-Quran. Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, Al-Quran ini diturunkan kepadamu bukan untuk menyusahkanmu. Makanya menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran yang dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita bukan untuk menyusahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang menjadi bagian besar di dalam melaksanakan Al-Quran ini. Mulai dari membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya dan memperjuangkannya dalam kehidupan ini. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka karena itu mari kita upayakan diri kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Hadiri pengajian-pengajian terhadap Al-Quran agar hati kita lembut, agar hati kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa lurus dalam kehidupan ini. Bukankah kita ketika solat berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang benar ya Allah, jalan yang lurus. Di satu sisi kita tak mau dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, pengingat yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kematian. Oleh karena itu, ambillah pelajaran sebanyak mungkin dari kematian itu sendiri. Secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, sebesar apapun karya kita di dunia ini, ketika kita tak mengambil pelajaran penting dari kematian, maka kita adalah orang yang paling bodoh. Makanya Ali radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita, ambillah pelajaran yang berharga dalam kehidupan ini dari kematian-kematian yang kamu lihat. Dari setiap kematian-kematian yang kita jumpai, ketika kita tak merasa terawasi atau tidak merasa sesuatu yang menyedihkan dari kematian itu, maka perlu kita koreksi hati kita. Ketika kita merasa biasa-biasa saja dengan informasi-informasi kematian, maka barangkali hati kita lagi bermasalah. Orang beriman ketika mendengarkan berita-berita kematian atau melihat orang-orang telah mendahulunya, dia akan mengambil pelajaran. Ketika orang yang mendahulunya ini adalah orang yang baik, maka dia introspeksi diri, sudah baikkah diri ini?
Ketika orang-orang yang dia lihat adalah orang yang su'ul khatimah, orang yang mati dalam keburukan, maka dia akan introspeksi diri juga, ya Allah, dan berdoa, ya Allah, jangan saya sampai diakhirkan kehidupan saya dalam keadaan su'ul khatimah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu jadikanlah Al-Quran dan kematian ini sebagai pengingat kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dilupakan oleh Allah dan kita melupakan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.